Penasihat ahli Kapolri prediksi 5 tersangka kasus ijazah Jokowi, sebut nama Roy Suryo dan Rismon. Penasihat ahli Kapolri yakin bakal ada 5 tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, sebut nama Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Naiknya status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dari penyelidikan menjadi penyidikan menyiratkan bakal adanya tersangka. Polda Metro Jaya belum menetapkan siapa saja yang akan jadi tersangka. Polisi masih akan kembali memeriksa para saksi. Penasihat ahli Kapolri bidang hukum, Inspektur Jenderal Pol. Purnawirawan, Arianto Sutadi, memprediksi ada 5 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Jokowi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya diketahui telah menaikkan status kasus ini menjadi penyidikan, karena ditemukan unsur pidana. Mengenai penetapan tersangka, Arianto pun meyakini nantinya akan ada lebih dari 2 orang dia. Mengatakan, yang setiap hari kerap melontarkan hinaan dan dianggap mencemarkan nama baik Jokowi itu, diprediksi akan menjadi tersangka. Saya yakin lebih daripada 2 atau 3 orang. Kalau menurut saya kurang lebih ada 4-5 mungkin, ungkapnya, dikutip dari YouTube Fonenews, Selasa, 15 Juli 2025. Dari pencemaran sendiri aja kan ada 2, misalkan yaitu yang sudah pasti kelihatan yang tiap hari menghina-menghina itu. Mencemarkan, itu sudah otomatis dia pasti kena pencemaran. Sambungnya, lantas, siapa saja yang diprediksi Arianto menjadi tersangka dalam kasus ini? Mengenai orang-orang yang kemungkinan akan menjadi tersangka, Arianto menyebutkan diantaranya ada nama pakar telematika, Roy Suryo dan ahli digital forensik, Rismon Sianipar. Menurut Arianto, keduanya bisa terjerat pasal pencemaran nama baik, karena paling vokal melontarkan hinaan-hinaan tentang ijazah Jokowi. Prediksi saya Roy Suryo, Simon, itu pasti kena pencemaran kalau menurut ukuran saya ya. Karena lihat tiap hari dia tendensinya kan cuma menghina-menghina terus gitu, jelasnya. Sementara itu, untuk nama lainnya tidak disebutkan spesifik oleh Arianto. Namun, menurutnya, selain Roy Suryo dan Rismon, tidak akan dikenakan pasal pencemaran karena hanya melontarkan tudingan-tudingan dan koar-koar dikriminalisasi saja. Kalau yang lain kan tidak, hanya ngomong-ngomong bahwa kami dikriminalisasi, hanya menuduh bahwa ini dan sebagainya, tidak ada apa pencemarannya, ujar Arianto. Sebagai informasi, sebelumnya, Roy Suryo CS dilaporkan sejumlah relawan Jokowi ke pihak kepolisian setelah ramai tudingan ijazah palsu Jokowi. Pertama, laporan itu datang dari Organisasi Masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu, 23 April 2025, siang. Selain Roy, pihak lain yang dilaporkan yakni ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Lalu, selang beberapa hari, sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi Pradi Bersatu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis, 24 April 2025. Mereka yang membentuk sebuah tim bernama Advocate Public Defender untuk membuat laporan polisi terkait tudingan polemik ijazah Jokowi yang disebut-sebut palsu. Hingga akhirnya, laporan dari berbagai Polres ini pun ditarik ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, objek perkara pencemaran nama baik juga lebih dulu dilaporkan langsung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 30 April 2025. Status kasus naik tahap penyidikan sebelumnya. Status kasus Jokowi naik penyidikan itu diumumkan oleh Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara terkait laporan Jokowi itu, pada Kamis, 10 Juli 2025, dari hasil gelar perkara tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Ade Arysyam Indradi mengatakan, ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan oleh Jokowi itu. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW, Jokowi. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan, kata Ade kepada wartawan, Jumat, 11 Juli 2025, dikutip dari YouTube Kompas TV, Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya diketahui tengah menangani 6 laporan polisi, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi terkait pencemaran nama baik dan atau fitnah. Sementara itu, 5 laporan polisi lainnya adalah hasil pelimpahan perkara dari Polres ke Polda Metro Jaya. Ade mengatakan dari 5 laporan polisi, 3 diantaranya terkait dugaan penghasutan dan hoaks juga naik ke tahap penyidikan. Laporan itu sebelumnya diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polres Metro Bekasi, yang kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya, ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan, ucap Ade. Sementara itu, 2 laporan lainnya, kepolisian akan segera memberikan kepastian hukum, karena pihak pelapor tak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. Ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum,
Mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi, ungkapnya. Jadi ada dua peristiwa. Yang pertama pencemaran baik itu ada pelapornya. Itu naik penyidikan, kelompok kedua penghasutan dan Undang-Undang ITE. 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Jelas ada lagi, untuk diketahui, polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti yang diserahkan Jokowi dan tim kuasa hukum saat membuat laporan. Barang bukti itu diantaranya ada flash disk berisi 24 tautan video YouTube dan konten media sosial X hingga fotokopi ijazah. Polisi juga diketahui telah meminta keterangan sejumlah pihak dalam proses penyelidikan laporan tersebut. Di antaranya adalah Rai Suryo, Tifauzia alias Dr. Tifa, Michael Sinaga Rismon Hasiholan Sianipar, kader PSI Dian Sandi hingga Kompol Syarif Fitriansyah selaku ajudan Jokowi.